Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, hari ini hari yang spesial bagi kita. Hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah. Hari di mana semua amal soleh jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibanding keutamaan jihad fisabilillah. Karena itulah maka semua ibadah yang kita lakukan di hari ini, sejak mulai kita salat Idul Adha tadi sampai menyembelih, merupakan ibadah yang sangat agung, dilipat gandakan seluruh pahalanya. Terlebih kurban, selain tadi kita terangkan kurban itu mengandung nilai tauhid yang agung, ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya, juga mengandung nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Kurban pun di dalamnya terkandung pengorbanan yang sebenarnya bagi Allah kecil, tapi bagi manusia yang cinta dunia terasa besar. Kenapa? Harus mengorbankan sebagian sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia, yaitu harta. Allah menyatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kecintaannya kepada harta amat sangat kuat, amat sangat besar. Makanya banyak orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, saking besarnya cintanya kepada harta. Tapi bagi orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar daripada kepada harta. Maka ketika harus mengeluarkan harta, baik zakat, infak, sedekah, haji, umrah termasuk kurban, maka terasa sangat enteng dan ringan. Apa yang dikorbankan oleh kita tak ada apa-apanya dibanding oleh yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim sudah puluhan ratusan tahun berumah tangga, belum punya anak juga.
sampai berdoa selama puluhan tahun agar dikaruniai anak sebagai penerus bagi dirinya, terutama penerus dakwah, penerus tauhid, penerus agama yang Allah anugerahkan kepadanya. Nah, lalu di akhir masa hayatnya, ketika tua, barulah doanya itu dikabul. Berkata Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Dikabul. Allah menyatakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Aku atau kami berikan kabar gembira dengan ada anak. Anak ini soleh, sabar, penurut. Bayangkan, puluhan atau mungkin lebih dari 100 tahun ditunggu karena usia orang-orang terdahulu itu ratusan tahun. Setelah tua dikasih anak. Kebayang cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya seluruhnya tertumpah. Disinilah Allah menguji Nabi Ibrahim. Diberi wahyu dalam bentuk mimpi bahwa Ibrahim itu diharuskan menyembelih anak yang dicintainya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail ini sudah nyampe pada usia remaja, usia baligh. Diberikan wahyu oleh Allah kepada ayahnya, kepada Ibrahim. Sembelih itu. Anak itu Allah yang kasih, Allah yang berikan. Diuji oleh Allah, maka sembelih. Dan ini merupakan ujian bagi kedua belah pihak. Ayahnya juga anaknya. Ayahnya diuji dengan harus menyembelih satu-satunya orang yang selama ini ditunggu-tunggu kelahirannya, yaitu Ismail. Begitu lahir, lucunya, solehnya, baiknya, menjadi kebanggaan, harus disembelih atas perintah yang ngasih anak tersebut. Kedua ujian bagi sang anak, dia harus disembelih. Kebayang bagaimana sakitnya, nyawanya pasti mati, dikorbankan. Tapi ini demi perintah Allah. Terjadi dialog. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi, bukan sekali dua kali, berkali-kali, bahwa aku menyembelihmu. Ini wahyu dari Allah, perintah darinya. Apa jawaban sang anak? Ya abatif almatu umar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku insya Allah menjadi orang yang sabar. Lihat, ujian terberat dalam hidup dialami oleh bapak dan anak. Bapak harus menyembelih sang anak yang selama lebih dari 100 tahun ditunggu-tunggu. Anak diuji dengan mengorbankan nyawanya dengan cara yang dipastikan menyakitkan, mengerikan. Disembelih. Dan kedua-duanya melaksanakan. Disinilah kuasa Allah Azza wa Jalla terlihat secara nyata, terasakan oleh mereka berdua. Ketika sang anak sudah dibaringkan, ketika sang ayah sudah meletakkan pisaunya di leher sang anak, apa yang terjadi? Ketika si pisau itu sudah disembelihkan ke sang anak, ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup Ibrahim, telah teruji imanmu, lalu diganti dengan sebuah kambing yang besar. Tapi ini menunjukkan kehebatan keimanan Ibrahim dan anaknya sampai siap mengorbankan apa yang paling dicintainya. Hadirin sekalian,
Kita sekarang oleh Allah tidak diperintah untuk menyembelih anak. Tidak diperintahkan sesuatu yang memberatkan secara psikis. Cuma diperintahkan berkorban, mengeluarkan sebagian kecil dari uang, seluruh uang yang kita miliki. Untuk siapa? Untuk Allah. Kita sudah terangkan menyembelih ini mengandung nilai tauhid. Makanya Allah menyatakan memerintahkan perintah sembelih itu disandingkan dengan perintah salat. Fasholli lirabbika wanhar. Salat kamu untuk Allah dan menyembelihlah juga untuk Allah. Makanya di ayat lain Allah juga menyandingkan salat dengan menyembelih. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya dalam hal ini. Allah dalam hal ini menyatakan salat kita, sesembelihan kita, hidup mati kita hanya untuk Allah. Ini merupakan aplikasi tauhid. Kita tidak sholat untuk selain Allah, nggak ruku, nggak sujud kepada sama makhluk, haram, musyrik karena menyembah kepada selain Allah. Demikian juga kita tidak boleh berkorban, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, sama nilainya dengan seperti sholat, yaitu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika akan menyembelih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Millata Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Lalu dibaca Allahumma hadza mink walak an fulan, lalu disebutkan nama orang yang berkorban tersebut. Inilah pengorbanan yang luar biasa dari Ibrahim, tapi turunnya perintah ini kepada kita jauh lebih enteng, lebih ringan. Tidak diharuskan untuk menyembelih anak kita, tapi tes untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang kita miliki. Ternyata bagi seorang mukmin ini enteng, ini sangat ringan, sangat membahagiakan. Apa yang dia lakukan kalau keimanan, ketakwaan yang melandasinya, karena ini untuk Allah, ini perintah Allah, maka yang dia keluarkan sebagai korbannya yang terbaik. Dia cari kambing terbesar, terbaik, termahal. Selama itu terjangkau oleh budget kemampuannya, dia dengan sukarela melakukannya. Karena apa? Demi melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang lebih cinta dunia, dia tidak melaksanakan. Atau kalau toh melaksanakan, dicari yang paling murah, yang paling kecil. Apa akibatnya? Akibatnya persis sama dengan sholatnya. Banyak orang sholat melakukan tapi asal-asalan. Di dalam sholatnya melamun, sholatnya ria. Apa yang terjadi? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Dia melaksanakan sholat, tapi sholatnya ala kadarnya, sholatnya asal-asalan. Akibatnya fawailul musallin, celaka orang yang sholatnya kayak begitu. Ini juga kurban, dia berkurban tapi dengan yang terkecil, terburuk, padahal dia mampu membeli yang lebih besar. Apa yang terjadi? Ditolak. Bacakan olehmu dua anak Adam, kisahnya ittaqarraba qurbanan, ketika dua-duanya itu berkurban. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima yang satu yang berkurban dengan kambing yang besar, adapun yang satu lagi berkurban dengan kambing kecil. Ditolak.
Apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Hanya ketakwaan yang melandasi amallah yang amalnya akan diterima, karena pasti amalnya terbaik, maksimal, karena ini ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di khutbah yang pertama tadi, kita mengetahui agungnya ibadah kurban. Maka apa yang kita miliki sebagai rizki dari Allah Azza wa Jalla, jadikan sebagai alat untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah. Jangan sayang terhadap dunia, karena apa yang kita korbankan di dunia itu demi kebahagiaan kita di akhirat, untuk tabungan kita di akhirat. Kalau kita simpan di dunia untuk kepentingan dunia, pas datang ke akhirat nanti kita nggak dapat apa-apa. Dan inilah orang-orang yang serugi-ruginya. Allah Azza wa Jalla menyatakan orang yang rugi itu adalah alladzina khasiru anfusakum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi adalah orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya di akhirat nanti, karena dia lebih mementingkan kepentingan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi. Yuk kita jadikan apapun yang kita miliki di dunia ini, baik harta, pangkat, jabatan, kekuasaan atau yang lain-lainnya, hanya sebagai alat untuk meraih kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wagnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzu bika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.